Jika Liu Teng tidak menghentikannya, keluarga Liu harus langsung bersaing dengan lelaki tua bungkuk itu untuk melihat apakah dia benar-benar mampu atau hanya bersikap sombong. Liu Teng dapat menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, selama racun dari bubuk Sigong dapat diatasi, kami akan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Tuan Xiao. Selain itu, aturan ini sangat masuk akal dan hanya mencerminkan sikap kami, hormat pada Tuan Xiao, rasa hormat. Bukankah itu hanya memakan pil penawar racun di depannya? Itu bukanlah aturan berlebihan yang tidak bisa diterima. Lu Yun menatap Liu Teng dengan heran. Saya belum pernah berurusan dengan orang ini sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya kepala sekte rahasia keluarga Liu tidak sesulit yang dibayangkan. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa dia begitu banyak bicara karena dia perlu memurnikan ramuannya sendiri untuk melarutkan bubuk Sigong. Lu Yun mengangguk dan berkata, peraturannya ada di satu sisi. Selain itu, biarkan saya fokus pada hadiahnya. Selama Anda memiliki pedang spiritual, saya akan memberikan penawar untuk semua orang yang diracuni di keluarga Liu Anda. Apa, pedang roh? Tetua keluarga Liu mengira dia salah dengar, dan mata bulatnya tiba-tiba melebar, seolah hendak menembak. Hadiahnya adalah pedang spiritual. Dia bahkan mengatakan, selama. Tahukah Anda apa konsep pedang spiritual? Itu adalah senjata ajaib yang telah disalurkan, yang dapat meningkatkan efektivitas tempur seorang kultivator secara signifikan. Xiao, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tetua keluarga Liu menatap Lu Yun dengan tidak senang dan mendengus dingin. Lelucon, apa menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu? Lu Yun memandangi tetua keluarga Liu. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa tidak senang. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan menamparnya, saat aku berbicara dengan tuanmu, sebaiknya kamu, tutup mulutmu. Tamparan tiba-tiba, itu tidak cepat, tapi sangat aneh sehingga tetua keluarga Liu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan mendapat pukulan keras. Bentak, beberapa gigi tanggal, dan tetua keluarga Liu akhirnya tidak berani berbicara lagi. Murid Liu Teng juga berkontraksi. Kuat, itu jelas merupakan sebuah tamparan ringan, namun pada akhirnya tidak memberikan kesempatan bagi kultivator tahap ramuan emas untuk menghindar, yang menunjukkan bahwa Tuan Xiao Huo sangat kuat. Berapa banyak orang kuat tak tertandingi yang bersembunyi di Kunlun. Belum lama ini, seorang lelaki tua dalam tahap transformasi yang telah memadatkan jiwanya muncul, yaitu Lu Yun. Pada saat ini, Tuan Xiao yang misterius benar-benar muncul. Liu Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Bagaimana pendapatmu? Tidak ada lagi gonggongan, telinga Lu Yun menjadi lebih tenang, dan dia menatap Liu Teng dan bertanya. Liu Teng kembali sadar dan berkata sambil tersenyum masam, Tuan Xiao, bukan karena saya tidak mau, tapi karena harta seperti pedang roh sangat langka sehingga keluarga Liu kita tidak bisa mendapatkannya. Lakukan kamu pikir kita bisa membahasnya lagi. Jika kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan pedang spiritual, apalagi yang perlu didiskusikan. Aku tidak akan melakukan kesepakatan ini. Lu Yun berpura-pura marah dan hendak berbalik dan pergi. Gu Qingsan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya dan memohon, Tuan Xiao, harap tenang. Saya tahu Tuan Xiao memiliki penglihatan yang tinggi dan senjata ajaib biasa tidak dapat mengenai mata Anda. Namun, pedang spiritual sangat langka. Anda harus lebih akomodatif. Lu Yun tidak berbicara, tapi langkah kakinya terhenti. Gu Qingshan, seorang dramawan, terus membujuk, Tuan Xiao, bukankah Anda mengatakan bahwa geng Kuangzu sedang dalam masa perkembangan pesat? Pasti membutuhkan batu suanyang dalam jumlah besar. Bagaimana kalau kita menggunakan batu suanyang untuk berdagang? Petik 2. Batu suanyang, sejenis batu giok yang mengandung energi murni, memiliki efek paling langsung pada praktisi pemula dalam memadatkan energi aslinya. Sebagian besar saudara perempuan Lu Yun dianggap sebagai kultivator pemula, yaitu ketika mereka membutuhkan batu suanyang dalam jumlah besar. Saran Gu Qingsan bagus. Lu Yun berpura-pura malu, mengerutkan kening dan berpikir lama, dan akhirnya berkata, baiklah, demi Master Sekte Gu, karena kamu tidak bisa mengeluarkan pedang spiritual, ayo tukarkan dengan batu suanyang. Petik 2. Saat dia berbicara, Lu Yun mengulurkan jarinya, 1000 batu suanyang. Liu Teng merasa senang, mengangguk dan berkata, oke. Aku sedang membicarakan tentang satu ramuan dan 1000 batu suanyang. Lu Yun menambahkan, membuat mulut Liu Teng sedikit bergerak. 1000 batu suanyang ditukar dengan satu pil, perampokan. Tanda tanya, meskipun batu suanyang jauh lebih berharga daripada pedang roh, itu juga merupakan fondasi kekuatan budidaya. Baik itu sekte pelatihan umum atau keluarga sekte rahasia, ketika membina anggota baru, batu suanyang pertama kali digunakan untuk membangunnya. 1000 batu suanyang, dalam keadaan normal, cukup untuk mendukung seorang praktisi pemula dalam tahap pemurnian Qi hingga ia mencapai tahap pertengahan hingga akhir pembangunan pondasi. Karena itu, jumlah sumber daya budidaya dasar ini mewakili fondasi suatu kekuatan sampai batas tertentu. Untuk membangun gedung bertingkat, batu penjuru itu penting, tapi tanpa dukungan finansial yang kuat, mungkin tidak ada kesempatan untuk meletakkan batu penjuru itu, kata Lu Yunyi dengan tegas. Batu suanyang sangat bermanfaat bagi praktisi junior, memungkinkan mereka dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan andalan, seperti batu penjuru sebuah bangunan, pentingnya batu itu terbukti dengan sendirinya.
Tapi seperti yang dikatakan Lu Yun, landasan itu sangat penting, tapi tanpa sumber keuangan yang cukup untuk mendukungnya, Anda bahkan tidak mampu membeli tanah, jadi landasan apa yang ada di sana? Belum lagi membangun gedung-gedung bertingkat. Dan sumber daya keuangan ini, jika ditempatkan di antara kekuatan budidaya, berarti kekuasaan tingkat atas. Di Kunlun saat ini, tahap inti emas adalah kekuatan tertinggi. Namun, pada saat ini, ramuan emas ini telah terinfeksi dengan bubuk gong pemakan, dan kekuatan tingkat atas dengan cepat hancur. Setelah kekuatan tingkat atas hancur, tingkat menengah dan bawah tidak akan menerima perlindungan yang layak mereka dapatkan, dan hasilnya bisa dibayangkan. Tentu saja Liu Teng memahami hal ini. Jadi setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, setuju. Bukan hal yang tidak dapat diterima untuk menukar 1000 batu suanyang dengan pil penawar racun. Setidaknya dibandingkan dengan menukarnya dengan pedang spiritual, imbalannya tidak bisa lebih rendah. Lu Yun mengeluarkan ramuan dan berkata, Xiao adalah orang yang suka ceria. Melihat kamu begitu tulus, aku bisa memberimu ramuan penawar racun terlebih dahulu untuk memverifikasi keasliannya. Liu Teng menggeseknya, tetapi tiba-tiba ada sedikit kebingungan di alisnya. Tuan Xiao, pil pengurang racun kelas 6 Anda sepertinya adalah sesuatu yang istimewa. Liu Teng bukanlah seorang alkemis dan tidak tahu banyak tentang ramuan, tapi dia pernah berhubungan dengan ramuan pengurang racun kelas 6 sebelumnya. Baik itu sentuhan atau penampilan, yang ada di tangannya saat ini berbeda dari orang-orang yang pernah dia hubungi sebelumnya. Kapan aku bilang ini adalah pil pemecah racun? Pemimpin Sekte Gu, apakah kamu memberitahunya? Gu Qingsan menggelengkan kepalanya. Dengan baik. Setelah mengatakan ini, Liu Teng tiba-tiba teringat bahwa baik Lu Yun maupun Gu Qingsan tidak mengatakan bahwa ini adalah pil penghilang racun kelas 6, hanya saja itu adalah penawar yang dapat melarutkan bubuk sigong. Lu Yun mencibir dan berkata, jika kamu ragu, silakan ambil kembali. Kamu dapat mengembalikan ramuan itu kepadaku. Aku akan memberikannya kepada anjing itu. Gu Qingsan berpikir dalam hati, jangan memberi makan anjing-anjing itu. Masih ada beberapa tetua di Sekte Danyang kita yang belum mendetoksifikasi dirinya sendiri. Saya percaya Tuan Xiao. Tanpa diduga, Liu Teng kali ini tidak ragu-ragu dan meminum pil tersebut setelah selesai berbicara. Apakah dia punya ide yang lebih baik? Tidak, karena tidak ada hal seperti itu, lebih baik memilih untuk mempercayainya. Racun Gu Qingsan bisa dihilangkan, jadi seharusnya tidak ada masalah setelah memakannya sendiri. Liu Teng juga orang yang tegas. Setelah meminum obat mujarab, para tetua keluarga Liu di dekatnya menatap Liu Teng dengan gugup, takut sesuatu akan terjadi padanya. Haha, lihat betapa gugupnya kamu, bagaimana mungkin Tuan Xiao? Gu Qingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat beberapa orang terlihat serius. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat tubuh Liu Teng bergetar hebat dan wajahnya langsung memerah. Apalagi di lehernya, pembuluh darahnya menonjol, seolah-olah sewaktu-waktu akan meledak. Bagaimana, Tuan? Apakah kamu baik-baik saja? Orang tua, ramuan apa yang kamu berikan kepada tuan keluarga kami? Mengapa kamu bereaksi seperti ini? Melihat Liu Teng tidak bisa berkata-kata, beberapa tetua keluarga Liu mengarahkan pandangan marah mereka ke arah Lu Yun, curiga ada yang salah dengan pil yang diberikan oleh lelaki tua bungkuk itu. Bagaimana, Lu Yun tidak tahu mengapa ini terjadi. Obat mujarab yang dia berikan kepada Liu Teng sama dengan yang dia berikan kepada Gu Qingsan sebelumnya. Gu Qingsan jelas tidak menunjukkan kelainan setelah meminumnya, dan diam-diam melarutkan bubuk qigong. Mengapa reaksi Liu Teng begitu besar? Lu Yun juga bingung. Gu Qingsan terkejut dan buru-buru melihat ke arah Lu Yun. Dia kebetulan melihat tatapan ragu Lu Yun dan segera mengerti bahwa bahkan Lu Yun pun pasti tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu. Lalu kenapa saya tidak bereaksi seperti itu setelah memakannya? Mungkinkah karena dia telah meminum ramuan kesehatan selama bertahun-tahun, dia telah mengembangkan semacam resistensi di tubuhnya, yang dapat menahan efek samping dari ramuan tersebut. Tapi fisik Liu Teng juga lumayan. Gu Qingsan bingung. Pada saat ini, tubuh Liu Teng tidak hanya merah dan panas, tetapi juga bola kabut panas naik di atas kepalanya, seolah-olah dia akan menjadi abadi di tempat. Ledakan. Pembuluh darah di tubuh Liu Teng jelas dirangsang oleh sesuatu, dan mengalir deras. Metode rahasia pewarisan darah juga berjalan tak terkendali dengan sendirinya, dan seluruh tubuhnya dibungkus dengan energi sejati berwarna darah, menunjukkan postur yang keras. Beberapa tetua dari keluarga Liu di sebelahnya terpaksa mundur beberapa langkah. Lihatlah Liu Teng. Penuh kejutan. Ini bukan tentang menjadi abadi, ini jelas tentang menjadi iblis. Obat mujarab apa yang bisa membuat orang kerasukan seketika? Beberapa tetua keluarga Liu tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Mereka harus membiarkan Lu Yun dan Gu Qingsan memberikan penjelasan. Gu Qingsan, kamu sangat berani. Kamu berani berkolusi dengan sisa-sisa Sekte Wan Du untuk membawa bencana ke Kunlun. Orang tua bernama Xiao ini terlihat aneh. Katanya dia dari geng Kuai Shou. Dia jelas-jelas mengada-ada. Benar saja, dia adalah sisa dari Sekte Wan Du. Pemilik keluarga secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapnya. Sekte Danyang yang luar biasa. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagi Sekte Danyang di Kunlun.
Beberapa tetua keluarga Liu tidak hanya menganggap Lu Yun sebagai sisa dari Sekte Wandu, tetapi juga menyatakan bahwa Sekte Danyang adalah kaki tangan dari Sekte Wandu dan harus dimusnahkan. Dengan pot hitam besar diletakkan di kepalanya, Anda dapat membayangkan betapa tertekannya Gu Qingsan, dan wajah lamanya tidak lagi menjadi lebih gelap. Engah, saat kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, tubuh Liu Teng tiba-tiba bergetar hebat lagi, dan kemudian seteguk darah muncrat. Menguasai, Liu Teng mengeluarkan seteguk darah kental, yang mengejutkan semua orang di keluarga Liu yang hadir. Mereka dengan cepat bertanya tentang situasinya, tetapi Liu Teng melambaikan tangannya dan berkata, "Saya baik-baik saja. Anda salah menyalahkan Tuan Xiao." Darahnya mendidih sekarang, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Sekarang dia dapat berbicara, dan kulitnya tidak lagi memerah, tetapi berubah menjadi warna kemerahan yang sehat. "Tuan Xiao, terimalah busur Liu Teng." Di bawah tatapan semua orang, Liu Teng perlahan berjalan ke arah Lu Yun, dan kemudian membungkuk padanya dengan penuh hormat, membungkuk 90 derajat. "Tuan, kamu adalah..." Beberapa tetua keluarga Liu tampak terkejut saat melihat ini. Hal yang sama juga berlaku untuk Gu Qingsan. Bahkan jika Lu Yun membantu Anda memecahkan masalah bubuk Qigong, Anda tidak perlu memberikan hadiah sebesar itu, bukan? Lu Yun sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, "Tuan Liu, apa maksudmu?" Wajah Liu Teng memerah dan dia berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimanapun, pil yang baru saja diberikan Tuan Xiao kepada saya telah memberikan banyak manfaat bagi saya dan layak untuk diberi penghormatan." Pil itu tidak hanya membantu Liu Teng mendetoksifikasi racun dari bubuk Qigong di tubuhnya, tetapi juga memberinya peluang besar. Garis keturunannya telah dibersihkan. Ya, cuci. Alasan mengapa darah Liu Teng mendidih barusan bukan karena dia akan menjadi gila, tetapi karena darah di tubuhnya secara gila-gilaan tersapu oleh kekuatan yang mendominasi. Perasaan ini seperti terlahir kembali. Keluarga Liu adalah eksistensi yang relatif lemah di antara semua keluarga sekte rahasia, bukan karena metode rahasia pewarisan darah mereka lebih lemah dibandingkan dengan keluarga sekte rahasia besar lainnya. Itu karena perbedaan fisik antara keluarga mereka. Ini sudah berlangsung lama. Pada awalnya, beberapa orang mendapatkan loh batu rahasia secara kebetulan, dan mereka semua mendapatkan kekuatan garis keturunan dari tempat diperolehnya loh batu tersebut. Kekuatan garis keturunan tersebut berasal dari sumber yang sama, dan tidak banyak perbedaan. Yang berbeda adalah fisik orang-orang yang beruntung itu. Mereka yang memiliki kemampuan serap yang kuat akan memperoleh kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, dan teknik rahasia berlumuran darah yang dapat mereka lakukan secara alami akan lebih kuat, sedangkan mereka yang memiliki kemampuan serap yang lemah akan melakukan teknik rahasia berlumuran darah yang lebih lemah. Inilah sebabnya mengapa sekte rahasia yang sama, yang juga menggunakan metode rahasia pewarisan darah untuk meningkatkan efektivitas tempur, masih memiliki perbedaan kuat dan lemah. Nenek moyang keluarga Liu adalah mereka yang memiliki kemampuan serap yang relatif lemah. Setelah diturunkan dari generasi ke generasi, kekuatan darah nenek moyang keluarga Liu secara bertahap melemah, pada generasi Liu Teng, pada dasarnya tidak banyak yang tersisa. Oleh karena itu, meskipun dia menggunakan metode rahasia pewarisan darah, efektivitas tempur Liu Teng hanya dapat ditingkatkan sedikit, yang setara dengan tahap awal Naschen Sol. Adapun keluarga sekte rahasia besar lainnya, berdasarkan kekuatan-kekuatan garis keturunan yang diperoleh leluhur asli, setelah diencerkan dari generasi ke generasi, kekuatan tempur yang sekarang dapat mereka ledakkan kira-kira setara dengan jiwa baru lahir pertengahan hingga akhir. Mereka yang lebih kuat bisa sebanding dengan Dzogchen di tahap bayi. Namun, keluarga sekte rahasia itu masih dirahasiakan, dan mereka tidak tahu apakah mereka harus menunggu hingga tahun monyet muncul. Kembali ke bisnis. Alasan Liu Teng sangat berterima kasih kepada Lu Yun adalah karena ramuan yang baru saja diberikan Lu Yun kepadanya telah membersihkan garis keturunannya dan sepenuhnya merangsang sisa kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Ini berarti bahwa setelah Liu Teng menggunakan teknik rahasia suksesi darah, kekuatannya akan lebih mendominasi dari sebelumnya, dan dia mungkin bisa meledak menjadi kekuatan tempur yang setara dengan Naschen Sol tingkat menengah. Setelah Liu Teng membungkuk kepada Lu Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya, ramuan apa yang baru saja Anda berikan kepada saya?" "Tidak bisa," Lu Yun menjawab dengan sederhana dan kejam. "Saya hanya tidak ingin Anda tahu bahwa darah sayalah yang bekerja. Kalau tidak, mengapa ada aturan aneh bagi Anda untuk meminum obat mujarab di depan saya?" Penolakan kejam Lu Yun langsung membangunkan Liu Teng yang bersemangat. Dia menunjukkan wajah meminta maaf dan berkata, "Tuan Xiao, maafkan saya. Saya melakukan kesalahan." Kalau dipikir-pikir, wajar jika Tuan Xiao berhati-hati terhadap ramuan yang begitu berharga. Lu Yun melirik Liu Teng dan berkata, "Kamu sudah mencoba obat mujarab. Kamu tidak akan kehilangan uang dalam kesepakatan ini, kan?" "Tidak rugi, tidak rugi." Liu Teng buru-buru mengangguk. Bukan saja dia tidak kehilangan uang, dia juga mendapat untung besar. Sebuah pil yang dapat melarutkan Devouring Power Powder sekaligus membersihkan darah bernilai 10.000 batu suanyang, belum lagi 1.000 batu suanyang. Artinya, Lu Yun tidak mengetahui hal ini sebelumnya, jika tidak, dia pasti harus meneriakkan harganya lagi. Liu Teng ragu-ragu dan bertanya, "Tuan Xiao, berapa total pil yang Anda miliki?"
Liu Teng tiba-tiba menemukan masalah. Karena ramuan jenis ini dapat membersihkan darah mereka, setiap anggota keluarga Liu harus meminumnya, terlepas dari apakah pihak lain telah diracuni oleh bubuk Qigong. Namun bagaimana jika obat mujarab saja tidak cukup? Jika sekte lain tahu bahwa keluarga Liu telah mengambil alih semua pil penawar racun, mereka pasti akan merasa kesal. Ketika 10.000 sekte racun kembali, mereka mungkin akan melakukan sesuatu. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan dia berkata dengan bangga, kamu tidak seharusnya bertanya padaku berapa banyak pil yang aku punya, tapi kamu harus lebih memperhatikan keluarga Liu kamu dan melihat berapa banyak batu suanyang yang bisa mereka hasilkan. Sungguh suatu hal yang heroik untuk dikatakan. Bukankah itu berarti selama keluarga Liu Anda menyiapkan batu suanyang, Anda dapat memiliki ramuan sebanyak yang Anda butuhkan, itu sudah cukup. Bukankah itu hanya darah? Itu diproduksi terus-menerus setiap hari, sebanyak yang kamu mau. Tubuh Liu Teng bergetar, dan dia dengan bersemangat melambaikan tangannya kepada seorang tetua di sampingnya dan berkata, kamu kembali ke keluarga sekarang, dan pertama-tama dapatkan 1 juta keping batu suanyang. Tidak, ambil 2 juta, dan dapatkan beberapa lebih banyak tas penyimpanan. Mendengar ini, Lu Yun hampir terjatuh. 2 juta batu suanyang, berapa pilnya? 2.000, inilah ritme untuk membuat diri Anda kering. Omong kosong, tanda tanya, 2.000 pil, yaitu 2.000 tetes darah, bukanlah hal yang tak tertahankan mengingat kebugaran fisik Lu Yun. Tetapi, saya merasa tidak enak. Ini seperti menghabiskan uang. Menghabiskan 10.000 yuan sekaligus memiliki perasaan yang sangat berbeda dibandingkan menghabiskan 10.000 yuan dalam 10 kali. Darah Lu Yun dapat diproduksi terus-menerus, dan dia dapat sepenuhnya menahan konsumsi 2.000 tetes darah sekaligus, tapi hanya memikirkannya saja, rasanya seperti pertumpahan darah yang besar. Bagi orang awam, 2.000 tetes darah memang merupakan pertumpahan darah yang masif. Liu Teng berani mengungkapkan jumlah yang begitu besar sekaligus, dan Lu Yun sangat curiga bahwa dia menjadi lebih murah dengan menjual darahnya. Tuan Liu, peraturan saya adalah setiap orang harus mengambil ramuan di depan saya, dan saya hanya melakukan transaksi di Sekte Danyang. Apakah Anda yakin ingin membeli 2.000 ramuan sekaligus? Itu harus dimakan sendiri dan hanya diperdagangkan di Sekte Danyang. Artinya jika Liu Teng ingin membeli 2.000 ramuan sekaligus, 2.000 orang dari keluarga Liu harus datang ke Sekte Danyang. Ekspresi Liu Teng sedikit berubah. Kata-kata Lu Yun membuatnya menyadari masalah serius. Sekte Wandu memberikan bubuk gong pemakan kepada semua orang untuk menunjukkan kekuatan banyak sekte di Kunlun dan meletakkan dasar bagi kembalinya Sekte Wandu di masa depan. Jika orang-orang di Kunlun diam-diam dapat menetralisir bubuk si gong, dan kemudian membuat mereka lengah ketika Sekte Wandu muncul, mereka pasti akan mampu memberikan pukulan fatal terhadap sisa-sisa Sekte Wandu, dan kehancuran total mereka adalah bukan tidak mungkin. Jadi sebaiknya jangan terlalu berisik. Setelah Liu Teng berpikir sejenak, dia memutuskan untuk melepaskan ide membeli 2.000 pil sekaligus. Lu Yun diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya saya tidak bisa terburu-buru di masa depan. Saya harus meneliti ramuan baru setiap hari. Tidak mungkin fokus hanya pada satu ramuan, jadi saya akan memberi Anda hingga 100 ramuan per hari. Lu Yun dengan tegas menambahkan aturan baru. Setelah Liu Teng menyadari masalahnya, dia tidak terlalu keberatan dengan maksud Lu Yun. Tentu saja, meskipun dia keberatan, itu tidak akan mengubah apapun. Sekarang mereka meminta Lu Yun untuk berdagang, mereka secara alami mengikuti aturan Lu Yun. Liu Teng berkata, Tuan Xiao, saya mempunyai permintaan yang tidak baik. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menerimanya. Menjelaskan, Liu Teng memilah pikirannya dan memberitahu Lu Yun pemikirannya tentang Sekte Wandu. Dia hanya ingin Lu Yun tetap diam agar Sekte Wandu bisa lengah di masa depan. Liu Teng berjanji bahwa dia akan mengatur Sekte Kunlun dan meminta mereka datang ke Sekte Danyang secara berkelompok untuk meminum pil detoksifikasi dan berusaha untuk tidak membuat terlalu banyak keributan. Lu Yun mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, demi Master Sekte Gu, aku setuju untuk membuat kesepakatan ini denganmu. Selama kamu mematuhi peraturanku, kamu dapat memutuskan bagaimana mengoperasikan sisanya. Terima kasih, Tuan Xiao, atas pengertian Anda. Sejak dia meminum ramuan ajaib itu, Liu Teng telah menunjukkan rasa hormat yang luar biasa kepada Tuan Xiao Huo. Saya akan tinggal sementara di Sekte Danyang dalam waktu dekat. Jika ada yang datang untuk meminta obat, minta saja pemimpin Sekte Gu untuk memberi tahu saya. Ngomong-ngomong, beritahu orang-orang itu untuk membawa batu suanyang secukupnya. Saya tidak akan beramal. Lu Yun mendengus dengan arogan, lalu melangkah maju. Meskipun sosoknya bungkuk, temperamennya luar biasa. Pada pandangan pertama, dia adalah seorang guru yang misterius, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Mengenai hadiahnya, mengapa hanya batu suanyang dan tidak lagi pedang roh yang disebutkan? Itu karena Lu Yun sudah putus asa. Bahkan raksasa Kunlun seperti sekte rahasia keluarga Liu tidak bisa mendapatkan pedang spiritual, apalagi sekte lainnya. Setelah Lu Yun pergi, Liu Teng tidak pergi, tapi menunjukkan keraguan di wajahnya. Melihat ini, Gu Qingshan bertanya dengan heran, apakah ada masalah lain dengan keluarga Liu? Liu Teng mengangguk, saya sebenarnya ingin mengunjungi satu orang lagi ketika saya datang ke sini kali ini.
WHO, Lu Yun, bukankah kaki depannya hilang begitu saja? Gu Qingshan tampak aneh dan bertanya, Lu Yun hanyalah seorang junior yang tidak mencolok. Seperti yang dikatakan Lu Qinghe, kesempatan telah dihancurkan. Saya bertanya-tanya mengapa pemimpin keluarga Liu mencarinya. Karena Lu Qinghe, dunia luar mengira Lu Yun, pewaris wasiat Kaisar Qing, telah menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak akan pernah mengatakan apapun. Sekali lagi, jika satu orang memeluk paha, dan 100 orang memeluk paha, perlakuannya pasti berbeda. Gu Qingshan tetap cerdik seperti biasanya. Namun dia juga memperhatikan detailnya, yaitu Liu Teng baru saja menggunakan kata yang sangat istimewa, kunjungi. Liu Tenggui adalah kepala keluarga Liu dari Sekte Rahasia. Jika dia ingin melihat Lu Yun, tidak mungkin menggunakan kata, mengunjungi, tanpa mengetahui kekuatan sebenarnya dari Lu Yun. Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Gu Qingshan bertanya ragu-ragu, mungkinkah karena Lu Yun merusak pesta pernikahan Tuan Muda, kepala keluarga Liu datang ke sini khusus untuk menyelesaikan masalah dengan Lu Yun. Ini masalah pribadi, dan tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Liu Teng secara naluriah mengerutkan kening, tetapi kemudian sedikit melunakkan nadanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan pesta pernikahan si Feng. Lagi pula, Tuan Xiao Huohuo baru saja menyetujui penggunaan batu suanyang demi wajah Gu Qingshan, jadi Liu Teng merasa bahwa ia harus lebih sopan kepada Gu Qingshan. Masalah pribadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan pesta pernikahan. Gu Qingshan sedikit mengernyit, bertanya-tanya masalah pribadi apa lagi yang mungkin dimiliki Liu Teng selain pesta pernikahan sebelumnya yang dirusak oleh Lu Yun, dan dia sebenarnya secara spesifik mengatakan bahwa dia ingin bertemu Lu Yun. Tuan Gu, Lu Yun tidak berada di Sekte Danyang. Melihat keterlambatan Gu Qingshan dalam respons, Liu Teng meninggikan suaranya dan bertanya lagi. Gu Qingshan menarik kembali pikirannya dan berkata dengan senyum palsu profesional di wajahnya, tidak, kepala keluarga Liu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Meskipun peluang Lu Yun hancur, dia memiliki banyak kesombongan di tulangnya. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa memanggilnya keluar. Apakah kamu yakin peluangnya telah hancur? Gu Qingshan menyebutkan kemungkinan kehancuran Lu Yun 2 kali, tapi tidak hanya tidak berpengaruh, tapi malah menimbulkan kecurigaan Liu Teng. Rasanya orang ini selalu menekankan hal ini dengan sengaja. Apakah kamu membantu Lu Yun menyembunyikan identitasnya? Itu pasti, terutama ketika Liu Teng mengajukan pertanyaan, mata Gu Qingshan sedikit berkedip, yang jelas merupakan tanda rasa bersalah. Hal ini membuat Liu Teng semakin yakin bahwa Lu Yun adalah orang tua dalam tahap transformasi ilahi, tetapi dia hanya terpengaruh oleh batasan Tao dan wilayahnya ditekan dalam tahap ramuan emas. Meskipun levelnya telah menurun, metode rohnya masih sama, yang cukup untuk menyapu Kunlun. Liu Teng berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte Gu, saya, Liu, bukanlah orang yang bodoh. Saya tahu apa yang harus dan tidak boleh saya katakan. Dia pikir dia telah menyentuh pikiran Gu Qingshan. Lu Yun pasti telah memberitahu Gu Qingshan untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai seorang kultivator dalam tahap transformasi, jadi Gu Qingshan sangat ragu-ragu. Liu Teng mengatakan bahwa dia terukur, dan dia juga memberi isyarat kepada Gu Qingshan bahwa dia sudah mengetahui identitas Lu Yun dalam tahap transformasi ilahi, jadi jangan khawatir, saya tidak akan mengatakannya di mana-mana. Namun, semua ini hanyalah imajinasi Liu Teng. Gu Qingshan tidak banyak berpikir. Dia bahkan tidak tahu bahwa Lu Yun telah memadatkan jiwanya, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa memikirkannya ke arah tahap transformasi ilahi. Tetapi, entah itu kesalahpahaman atau hal lain, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi komunikasi lintas saluran antara keduanya. Gu Qingshan berkata, karena kepala keluarga Liu sudah mengetahui kebenarannya, saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Mohon tunggu sebentar, saya akan pergi melihat apakah saudara Lu Yun ada waktu luang. Dia berpikir bahwa kebenaran yang diketahui Liu Teng adalah bahwa Lu Yun masih memiliki kesempatan dan belum berpikir untuk menjadi dewa sama sekali. Setelah Gu Qingshan pergi, Liu Teng menatap keluar aula, jantungnya bergetar hebat. Masa transformasi. Berapa banyak karakter jahat yang disembunyikan di bawah batasan Taoisme Kunlun. Mereka menyembunyikan identitas mereka untuk menunggu saat Gunung Jie Xing dibuka kembali.